Belakangan ini, kita semua dikejutkan ya dengan berita bencana dahsyat yang melanda Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor meluluhlantakkan banyak wilayah, meninggalkan kehancuran dan satu pertanyaan besar di benak kita. Kenapa ini bisa terjadi lagi? Kalau kita lihat, semua orang kayaknya langsung nunjuk satu biang keladi, hujan ekstrim. Tapi, apa benar sesimpel itu? Atau jangan-jangan ada cerita lain yang lebih dalam yang tersembunyi di baliknya? Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, sebelum kita bedah lebih jauh, kita perlu pahami dulu skala bencananya. Ini bukan sekedar banjir biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah bencana ekologis yang dampaknya luar biasa besar. Coba bayangkan, ini bukan cuma angka loh. Ratusan nyawa hilang, ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah dan semua harta benda mereka. Jembatan-jembatan putus, jalanan hancur, infrastruktur lumpuh total. Ini benar-benar sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat dalam. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Banyak yang bilang ini semua karena hujan. Ya, hujan memang jadi pemicunya, tentu saja. Tapi, itu cuma puncak dari gunung es. Akar masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu. Dan memang hujannya ini nggak main-main. Kita bicara soal curah hujan yang seharusnya turun sebulan penuh, ini tumpah semua cuma dalam beberapa hari saja. Jelas ini adalah anomali cuaca yang jadi pemantik awal dari semua kekacauan ini. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kita kan tahu ya, cuaca ekstrim makin sering terjadi di mana-mana. Tapi kenapa? Kenapa yang kali ini dampaknya bisa separah itu? Ternyata jawabannya bukan cuma ada di langit, tapi juga ada di bawah kaki kita, di tanah itu sendiri. Jadi, kita sering lupa kalau wilayah ini secara geologis memang punya kerapuhan tersendiri. Inilah lapisan masalah pertama yang sering banget kita lewatkan atau bahkan nggak kita sadari. Jadi gini, di sepanjang Sumatera, itu ada yang namanya sistem sesar Sumatera, atau sering disebut patahan semangko. Ini tuh jalur patahan yang aktif banget. Akibat dari aktivitas tektonik yang terus-menerus ini, dia membentuk lereng-lereng yang super curam di sepanjang Bukit Barisan. Dan lereng yang curam ini, yaitu dagi, secara alami sangat tidak stabil. Sekarang, coba bayangin prosesnya kayak efek domino yang mengerikan. Pertama, lereng yang nggak stabil itu longsor. Materialnya, tanah dan bebatuan, jatuh dan menyumbat aliran sungai di hulu. Nah, terbentuklah sebuah bendungan alami raksasa. Terus, pas hujan super deras datang, bendungan dadakan ini nggak kuat nampung air. Dan akhirnya, jebol. Hasilnya, gelombang air bah, lumpur, dan batu menerjang apa saja yang ada di hadapannya. Kondisi alam yang udah rawan ini, sayangnya, jadi makin parah. Dan, tebak siapa pelakunya? Ya, kita sendiri. Disinilah campur tangan manusia mengubah sebuah risiko alam menjadi bencana besar yang kita saksikan. Penyebab utamanya adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Dan ini efeknya ganda loh, bahaya banget. Di satu sisi, kalau pohon-pohon ditebang, nggak ada lagi akar kuat yang megangin tanah di lereng. Jadinya, tanah gampang banget longsor. Di sisi lain, hutan kan tugasnya nyerap karbon dioksida. Makin sedikit hutan, makin banyak CO2 di udara. Pemanasan global makin parah, dan ujung-ujungnya, hujan ekstrim makin sering datang. Jadi ini seperti lingkaran setan yang kita ciptakan sendiri. Dan ini bukan cuma teori loh, ada datanya. Menurut BMKG, yang dikutip oleh pakar Dwi Korita Karnawati, tren curah hujan itu naik secara eksponensial dalam 30 tahun terakhir. Ini bukti nyata kalau kerusakan lingkungan itu benar-benar punya dampak langsung yang memperparah kondisi cuaca. Nah, di antara semua puing-puing bencana, ada satu petunjuk yang menarik banget, kayak di film-film detektif. Petunjuknya adalah gelondongan kayu yang ikut terseret banjir dan berserakan di mana-mana. Gimana cara bedainya? Sebetulnya cukup mudah. Kalau kayu yang kita temukan itu tercabut utuh sampai akar-akarnya, itu kemungkinan besar karena longsor alami. Tapi, kalau potongannya rapi, bersih, tanpa akar, seperti kayu balok, nah itu jadi bukti kuat adanya aktivitas penebangan, yang bisa jadi ilegal, yang membuat lereng jadi makin ringkih. Oke, jadi kita udah lihat semua kepingan puzzle-nya nih. Ada kondisi geologis yang rapuh, ada cuaca yang makin ekstrim, plus ada campur tangan manusia. Terus apa dong yang bisa kita lakukan biar kejadian mengerikan ini nggak terulang lagi di masa depan? Penting banget buat kita sadari kalau ini tuh bukan salah satu pihak doang. Ini adalah sebuah badai sempurna, pertemuan antara kerapuhan alam, iklim yang semakin ekstrim, dan kerusakan lingkungan yang dipercepat oleh ulah manusia. Ada kutipan bagus banget dari Profesor Dwi Korita Karnawati yang sepertinya merangkum semuanya dengan sempurna, kita harus menjaga lingkungan, dan lingkungan akan menjaga kita. Sesederhana itu, tapi sekaligus serumit itu untuk dijalankan. Lalu, langkah konkretnya apa aja? Pertama, jelas, lindungi sisa hutan kita. Jangan diutak-atik lagi. Kedua,
tegakkan aturan tata guna lahan dengan sangat ketat. Ketiga, lakukan reboisasi atau penanaman kembali di lereng-lereng yang sudah kritis. Dan yang gak kalah penting, kita semua harus melek teknologi. Manfaatkan sistem peringatan dini seperti aplikasi InAware dari BNPB. Alam sebenarnya sudah memberikan kita peringatan yang sangat jelas dan sangat keras. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua, apakah kita akan mendengarkan? Kali ini,